أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kebaikan mereka itu ada maunya. Mereka kalau di belakang, ini gambaran ini. Kalau mereka kalau di belakang orang muslim itu, orang-orang kafir itu begini. Artinya menggigit jari itu, dia itu menyumpai orang muslim, menyumpai orang beriman, mudah-mudahan mati kawan. Gitu. Mengambil kepercayaan dari mereka itu tidak diperbolehkan, apalagi seorang pemimpin yang dipercayai oleh rakyat masyarakat, yang mana tumpuan orang muslim itu kemajuannya itu terhadap pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bukan dari golongan kita, maka kemajuan umat muslim itu terlalu tercekang, terlalu diintimidasi, terus terkekang. Makanya Allah Ta'ala mengungkapkan di sini. Dulu umat muslim selalu berhubungan, udah, sambil dicek berhubungan baik. Akhirnya kebusukan mereka terbongkar. Nah, Allah Ta'ala berikan ini firman ini, diungkapkan, turunkan kepada nabinya Muhammad, bahwa sebenarnya mereka itu benci terhadap kamu dan umatmu Muhammad. Maka kamu jangan berhubungan lagi dengan mereka. Begitu. Ya. 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 Nah, kita bahas aja. Antum hanya dibaca mad wajib mutasil. Hanya 6 harokat atau 5 harokat, ya. Tuh. Antum baca ikhfa. Antum, nah, tumnya dibaca idhar syafawi. Ulanya ini tidak ada ininya ya. Ya. Tidak ada kan? Ula ini adanya fathahnya. Ini yang panjang nih. Ula. Ini ya. Ula sama ya, mat wajib mutasil, mat wajib mutasil. Pengertiannya di mana ada huruf mat, ini huruf mat ini alifnya ini huruf mat.
ya, berjumpa dengan hamzah ini. Ini mad badal nih, Mbak, ya. Berjumpa dengan alif atau hamzah ini. Alif atau hamzah ini contohnya duanya ada. Ini alifnya, ini hamzahnya, sama-sama alif dengan hamzah, ya. Maka satu kalimat ini satu kalimat. Ini kalau di dalam ilmu nahwu ini namanya hak tambah, namanya hak untuk mengingatkan, ya, supaya kita waspada gitu, Bang. Peringatan, Bah, peringatan, ya. Sama ya. Mat wajib mutasil. Panjangan khilafiyah panjangnya. Yang pasti panjang lebih panjang dari mat tabi'iyah atau mat badal, ya. 3 alif ke atas, ya. Di situ. Terus tuhibbu, hibnya dibaca idgham, ya. Huruf-huruf yang mudha'af ini. Tuhibbu, hibbu gitu, ya. Dibaca bunya ditekankan tuhibbu karena huruf yang bersabdu itu pasti dibaca idgham bunya mata bi. Ini idhar syafawi, ya, idhar syafawi, idhar syafawi. Wala mata bi yuhibbu sama dengan ini, ya. Ini penjelasannya ini. Waw mati jatuh setelah huruf yang digaris di doma, pasti wawunya huruf mat, matawi, huruf mat. Hukumnya nih, ya. 1, 2, 3, idhar syafawi. Mim mati berjumpa dengan alif, mim mati berjumpa dengan waw, mim mati berjumpa dengan waw. Itu dibaca idhar syafawi. Wa tu'minu, tu'nya idhar halki. Alasannya karena hamzah termasuk huruf halki, huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, huruf idhar. Wa tu'minu, nunya matabi'i. Bil minu matabi'i. Lamnya lam ta'rif. Lam ta'rif komariyah atau idhar komariyah. Tanya mat badal. Kulnya idgham. Lihi benar ini. Masalah kayak gini benar. Nah. Jimnya wakaf jaiz, ya. Boleh berhenti, boleh tidak. Ini kalau kita mau langsung sampaikan ke wakaf yang itu kepanjangan. Ini alang-alang mujur, Pak, ya. Ayatnya. Jadi ayat yang selanjutnya terusannya ini agak lebih panjang nanti. Ya, tidak apa-apa. Jaiz kalau kayak gini, Bang, wakaf kayak ini, ya. Boleh berhenti, boleh tidak. Wa idza idanya mata bi ini idhar syafawi, mimati berjumpa tegat qaf, idhar syafawi. Qafnya mata bi, lunya mat jaiz mufasil. Kalau tadi mat wajib mutasil, kalau ini mat jaiz mufasil. Alasannya ada huruf mat berjumpa dengan hamzah. Ini alif atau hamzah ini, ya, alif, ya. 2 kalimat, ini 2 kalimat. Qalu ini 1 kalimat. Lu-nya itu 1 kalimat. Qalu ini, ya. Amanah 1 kalimat. Jadi di sini 2 kalimat ini. Nah, maka dinamakan mat jaiz mufasil. Mat badal. Manna baca huna, ya. Huna agak ditekan. Manna selamanya. Ya. Nanya mata bi. Satu lam ini lebih utama diteruskan. Lebih utama wakaf-wakaf kayak gini lebih utama diteruskan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum ula. Jangan dibaca ula, jangan, ya. Karena u-nya ini, wawunya ini pendek, ya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu
amanna gitu. Yuk. Mudah-mudahan paham ya. Tajwid itu berulang-ulang, paling bahasanya kayak gitu, berulang-ulang dibahasnya itu. Yang penting yang macam kayak gini ada panjang-panjang. Nah, kalau udah paham dipraktekkan gitu. Karena belajar tentang ilmu tajwid itu utama, karena kita itu diwajibkan, karena kita itu belajar ilmu Al-Quran, wajib mempelajari tentang ilmu tajwid untuk memperindah bacaannya gitu. Ayo. Yuhibbunakum nabil kitabikun. Kau ni ba? Sini aku. Kullih. Kenapa kau ini garang bener? Kullih. Wa idza laqukum qalu amanna. Ya. Tengok. Kullih. Mana? Kullih.
lakukum qalu amanna. Sadaqallahul azim. Ya. Ini kullih ini matselah ya. Matselah namanya kullih gitu ya. Nah, setelah qasirah namanya ya. Selain berjumpa itu matselah. Antum tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau ila ya amila minal ghaid itu ila akhirih lah ayat ya. Ada yang tanya tentang tajwidnya, boleh. Kalau paham kita apa istilah di prakteknya sedikit demi sedikit praktekannya. Apalagi ini bulan puasa lebih disemangatkan kita belajar tentang Al-Quran dan juga kita bertadarusan gitu Pak. Ya, lebih giat-giatnya kita bertadarusan membaca baik di masjid maupun di rumah kalau bisa ya. Supaya memperlancar kita pembacaan Al-Quran itu insya Allah dibuat mata kita itu dibuat sejuk, hati kita buat tenang gitu lah. Karena siapa yang mau dekat dengan Allah Ta'ala, mau rajin-rajin berdialek dengan Allah Ta'ala, ya berbicara dengan Allah Ta'ala, ya sering-seringlah kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah, maka kita rajin-rajin membaca firman-Nya, maka kita dekat dengan yang membuat firman tersebut ya. Ha antum. Ha inilah kamu gitu Pak, istilah maksudnya. Haknya ingat-ingatlah. Kamu nih Pak, umat muslim. Dulu memang umat muslim itu bekerja sama dengan orang-orang kafir Yahudi, Quraisy itu semuanya itu bekerja sama. Berhubungan baik. Tapi oleh karena orang-orang muslim Nabi Muhammad, orang muslim tersebut tidak tahu tentang keburukan mereka, sehingga Allah Ta'ala itu mengungkapkannya, memfirmankannya. Ya karena kan Muhammad bilang sama umatmu Muhammad bahwa mereka itu kebaikan-kebaikan mereka itu hanya di bibir saja man. Di waktu kamu itu berjumpa baik, tapi di lain daripada itu mereka selalu menggigit jari menyumpai umat muslim tuh. Mereka menyumpai umat muslim, ngata-ngatai umat muslim. Mudah-mudahan cepat mati yang kanan, mampusan kanan gini. Istilahnya kasarnya gitu. Jadi ini selalu menggigit jari deh. Nah, menggigit jarinya itu karena geram gitu Pak. Sama orang umat muslim itu geram. Orang-orang mereka itu orang kafir itu orang munafik itu sama orang muslim itu geram. Bagaimana caranya untuk menghancurkannya dan merusaknya, menyusahkan. Jadi selalu menyusahkan orang muslim. Kamu ini Pak, maksudnya gitu. Kamu ini gara-gara kamu itu. Sebabnya apa? Kamu berhubungan baik dengan mereka. Kamu ini Pak, ya, tuhibbunahum, kamu itu cinta benar dengan mereka. Serba didukung. Kalau memilih pemimpin bukan dari golonganmu tersebut itu, ya. Mereka baik mah, jangan alasan baik. Kebaikan mereka itu kamu pelasma, ya. Iya, yang mengungkapkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengungkapkan tentang keburukan mereka di hati mereka, tuh, ya. Jadi kamu mencintai mereka, tetapinya wala yuhibbunakum, tetapinya mereka tidak mencintai kamu. Kau suka dengan dia, kau mendukung dengan dia, tapi dia tidak mendukung dengan kau. Dia tidak senang dengan kau. Umat muslim, kau senang kepada mereka, tapi mereka tidak senang dengan kau. Allah Ta'ala ungkapkan itu. Kira-kira kalau Allah Ta'ala yang mengungkapkan begini itu pembola enggak? Bohong enggak kira-kira?
Kita diperingatkan itu. Tapi bandelnya umat muslim itu, Pak. Ya. Diambil-ambil kebaikan-kebaikan, yang penting dia mah. Oleh pemimpin bukan Islam, yang Islamnya ya kayak gitu. Lah, yang Islamnya saya aja kayak gitu, korupsi, apalagi yang bukan Islam. Apa hendaknya lebih parah lagi? Ya. Itu karena kan capernya, karena mereka yang mencari kedudukannya. Jadi mereka minta dukungan. Yang sebenarnya Allah Ta'ala itu memberikan tahu kepada kamu, sebenarnya mereka tidak mendukung kamu, tapi kamu itu mendukung mereka. Kamu mencintai mereka, kamu berhubungan dengan mereka, tapi sebenarnya mereka itu tidak mencintaimu, tidak mendukung kamu, tidak. Apalagi masalah tentang ubudiyahmu. Ya. Masalah ubudiyahmu, ekonominya saja umat muslim itu selalu dipersulit. Nah, ekonominya kan selalu dipersulit. Sikit-sikit naik, sikit-sikit abu dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Dipersulit umat muslim. Bagaimana caranya supaya umat muslim itu? Ini Allah Ta'ala mengungkapkan. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kamu percaya dengan kitab-kitabnya. Kamu semuanya umat muslim, kamu semuanya itu percaya dengan semuanya kitab Zabur, Taurat, Injil, ya ada. Bahkan suhuf Ibrahim, kamu mempercayainya, tapi mereka tidak. Kamu mempercayai kitab Injil yang dipegang oleh mereka. Kamu mempercayai kitab Taurat yang dipegang oleh mereka, tapi yang sebenarnya mereka tidak mempercayai Al-Quran yang kau pegang. Ya. Kamu mempercayai Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kau percaya, tapi mereka tidak mempercayai kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana? Tapi kita bandelnya umat muslim itu gitu. Yang penting baik. Jangan diukur baik. Kalau mau mencari kebaikan itu banyak. Ya, karena kita sebagai manusia, sifat manusia memang ada unsur kebaikannya. Tolong menolong itu ada, ya, toleransi itu pasti ada. Tetapi kalau masalah ubudiyah, tauhid, kepercayaan ketuhanan, ya itu lain, beda. Mereka sangat membenci kamu, ya, mereka sangat membenci kamu. Kau percaya kepada kitab mereka, tapi mereka tidak mempercayai kitabmu. Kau senang kepada mereka, tapi mereka tidak senang kepada kamu. Ya, kau mendukung kepada mereka, tetapi mereka tidak mendukung kamu. Masa kita itu umat muslim dibodoh-bodohi. Wa idza laqukum qalu amanah. Dan apabila bertemu dengan kamu sekalian, qalu amanah. Mereka itu akan mengatakan, aku sih beriman. Ya, kalau kita itu berkawan kepada mereka pasti akan pura-pura mendukung kita, pura-pura ingin tahu tentang Islam dan lain sebagainya. Yang sebenarnya mereka itu benci kepada Islam. Yang sebenarnya. Ini ungkapan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sadar paham tentang itu. Ingat, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sadar. Coba sekarang itu kita itu perbaiki diri kita masing-masing. Kita boleh toleransi, kalau ubudiyah tidak bisa kita. Kalau masalah tentang unsur kepercayaan, ketauhidan, ketuhanan itu lain lagi. Ya, masalah hubungan kita kepada Tuhan Sang Pencipta alam tersebut. Jadi kita tidak bisa, kalau masalah itu mesti mentok, tidak bisa toleransi. Kalau masalah ubudiyah, ketauhidan kita tidak bisa toleransi. Tapi kalau masalah hubungan kemanusiaan, horizontal kita itu bisa toleransi. Tapi kalau vertikal tidak bisa. Kau, aku. Sudah ditegaskan di dalam surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah kepada apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak bakalan menyembah apa yang aku sembah. Ada sekarang agamamu ya agamamu, agamaku agamamu, kau akulah. Sekarang itu. Kalau masalah hubungan toleransi, boleh kamu saling menghormati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menghormati ibadah mereka, untuk tidak mengusik-musik.
umat muslim gitu, dianjurkannya. Biarin dia itu ritual-ritual mereka, jangan kita usik. Makanya kalau kita itu misalnya ada orang itu misalnya buat sesajen dan lain sebagainya, kita usik, ya tidak boleh. Memang kepercayaan mereka ya udah, tidak boleh kita usik-usik. Memang kepercayaan dia. Yang pasti yang kau jaga, yang pastinya yang kau jaga itu hatimu tersebut, menata dirimu, kepercayaanmu tersebut. Kalau kepercayaan mereka jangan kau usik-usik masalah itu. Biarin dia, karena memang kepercayaan itu. Dan bagi umat muslim, kalau toh umat muslim perlu diingatkan karena sesamanya. Tapi bagi umat mereka, ya tidak perlu. Tapi bagi umat muslim perlu diberitahu bahwa sebenarnya begini itu salah, begini caranya itu salah dan lain sebagainya. Tapi kalau umat bagi mereka percayaan mereka seperti misalnya umat Hindu atau umat yang lainnya, kita wajib menghormati, tidak boleh kita mengusik-usiknya. Sama hanya berarti menyalahi aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pun tidak mengusik-usik atau tidak mengganggu masalah kepercayaan mereka tersebut. Makanya lakum dinukum waliyadin itu agamamu artinya kepercayaanmu ya sudah kepercayaanmu yang kau anut. Kepercayaanku ya sudah kepercayaanku yang kau anut. Kita masing-masing dalam kepercayaan. Tapi kalau masalah toleransi, silakan toleransi hubungan. Tapi kalau untuk masalah kepercayaan, tidak bisa kita umat muslim untuk menjadikan kamu sebagai figurnya. Ya, umat muslim sekarang umat muslim itu kan banyak sekali memfigurkan yang bukan muslimnya sendiri. Orang-orang kafir kadang-kala diulu-ulukan, difigur-figurkan. Oh, mereka baik, iya baik di depanmu. Di belakangmu sebenarnya dia tidak baik. Selalu menggigit jari. Nah, kalau kita yang berbicara, manusia yang berbicara, mungkin timbul kebohongannya. Tapi kalau yang berbicara firman Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta ini, apakah bohong dalam ungkapan ini? Ini kan ungkapan semuanya. Hati mereka selalu busuk, lebih busuk daripada mulutnya. Lebih basik. Dia lebih membenci, minal ghaid itu sangat benci kepada orang muslim. Sangat benci kepada orang muslim. Makanya dia kalau dia itu dekat dengan orang muslim, dia pura-pura tahulah tentang agama gitu. Tahu-tahu cari masalah agamanya gitu dan lain sebagainya. Tentang hukum itu yang sebenarnya mereka itu tidak tahu paham. Nah, lepas dia itu ngerti sikit-sikit barulah mereka itu katakan begini umat muslim begini. Padahal mereka itu tidak tahu persis tentang sejarahnya. Diungkapkan situ, akhirnya timbul fitnah dan lain sebagainya. Selalu ya dipersulit umat muslim tersebut. Jadi intinya bahwa umat muslim tersebut suruh waspada dalam pergaulan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hal semacam ini memang benar kenyataannya. Makanya umat muslim itu jangan terlalu over keyakinan, jangan terlalu over dalam kecintaannya, kepercayaannya terhadap umat yang bukan muslim tersebut. Boleh jadi mereka itu akan mengkhianati kita. Toh sesama muslimnya saja pun banyak pengkhianat, apalagi yang bukan dari golongan kita. Maka lebih banyak lagi dari pengkhianatan tersebut. Mudah-mudahan kita harus waspada tersebut. Boleh kita toleransi dalam masalah agama? Tidak boleh. Ya, hubungan toleransi boleh gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepahaman kepada kita ya, sehingga kita itu paham benar-benar tentang firman Allah, paham tentang hukum syariat, supaya kita itu tidak delangsak hidupnya ya, tidak sembarangan, tidak semau gue kita ikut-ikutan ya. Inilah gunanya kita itu belajar itu ya. Kita belajar itu bisa mengakibatkan kita itu komitmen dalam memegang teguh hukum begitu ya. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, memberi hidayah, memberi umur panjang, berkah, segala usaha kita itu diluruskan dilancarkan oleh Allah taala. Ya, mudah-mudahan umur panjang, berkah, urusannya dilancarkan dunia maupun akhiratnya. Anak istri kita semuanya jadi anak yang solehah Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin hamdan syakirin, hamdan aimin hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baik di jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jami'in muslimin wa semat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah jambilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa aita min mujibati nadama innaka sami'u du'a. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ya Allah yasir lana fi umuri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amratas man la yadfa'uka ghairuk. Allahumma kshifana minal bala'a wal waba'a wal ghala wal fasha wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amratas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qablan maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wa la fa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dawam fa subhanakallahumma tahiyyatun fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi